Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari uh, para LLD. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengembangan data warehouse dan dashboard yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, kami ada beranggotakan. Yang pertama ada NPM 127 dengan nama Vina Isalatus Hilmi. Yang kedua ada saya sendiri dengan NPM 135 Navita Angelina Baho. Yang ketiga ada Nuratman dengan NPM 137, yang keempat ada Tegar Oktavianto dengan NPM 138. Next. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada pendahuluan, metodologi, implementasi, dan juga nantinya ada lampiran-lampiran yang tersedia. Next. Kami akan menjelaskan bab 1 di pendahuluan. Yang pertama itu ada deskripsi, yang mana di sini nantinya akan menjelaskan tentang jenis data pada AdventureWorks, juga struktur data awalnya pada AdventureWorks. Nah, banyaknya sumber data yang disimpan pada AdventureWorks itu membuat perusahaan kesulitan dalam segi pengambilan keputusan. Permasalahan pengambilan keputusan pada pembahasan ini nantinya yaitu ada yang pertama analisis subtotal. Kali ini untuk menganalisis data penjualan dan mengidentifikasi data penjualan yang mana nantinya akan terdapat tingkat penjualan terbanyak yang dilihat berdasarkan wilayah atau benua dengan 3 benua dan juga kategori serta alasan pembelian produk. Yang kedua ada analisis pengiriman untuk menganalisis biaya pengiriman dengan mengidentifikasi berdasarkan 3 benua tersebut yang memiliki pengiriman termahal. Oleh karena itu, diperlukan rencana solusi perancangan yang akan dibuat seperti yang pertama ada perancangan data warehouse. Nah, pada bagian ini ada identifikasi dan tujuan dan kebutuhan bisnis. Nantinya eh, pembahasan ini akan menganalisis banyaknya data penjualan pada setiap benua, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui wilayah mana yang paling menguntungkan, agar dapat mendapatkan perhatian lebih lebih lagi. Sementara wilayah yang kurang menguntungkan itu menjadi bahan evaluasi. Yang kedua ada sumber data. Nah, sumber data yang diambil pada pembahasan kali ini yaitu adalah tabel produk yang mana isinya dari produk ID dan name, tabel produk kategori dan name, tabel produk subkategori ID, tabel sales reason yang isinya ada sales reason ID, name, reason type, dan tabel sales territory yang isinya ada territory ID, name, country, region, code, grup yang mana nantinya akan digunakan untuk sumber data pada data warehouse yang akan kami buat. Selanjutnya ada identifikasi dimensi dan fakta. Pada pembahasan ini nantinya ada 4 tabel dimensi fakta yang akan dijelaskan pada multidimensional. Yang pertama itu ada tabel dimensi waktu, ada tabel dimensi teritori, ada tabel dimensi reason, dan juga ada tabel dimensi produk. Serta kami memiliki satu tabel fakta penjualan untuk mengetahui subtotal pada setiap benua, dan juga biaya pengiriman pada setiap benua. Yang selanjutnya ada skema. Pada perancangan ini, kami menggunakan skema STAR atau skema bintang dengan memiliki satu tabel fakta penjualan sebagai sentralnya dan juga 4 tabel dimensi. Yang selanjutnya ada proses ETL, yang mana nanti ETL ini akan dijelaskan pada bab berikutnya. Selanjutnya ada perancangan dashboard. Nah, pada perancangan dashboard ini ada beberapa tahap. Yang pertama memilih alat atau platform yang sesuai untuk mengembangkan dashboard. Yang kedua menghubungkan dashboard dengan data warehouse AdventureWorks untuk mengambil data secara real time dan menyediakan informasi yang akurat. Yang ketiga, nantinya terdapat visual-visual data yang dimana digambarkan dengan grafik batang, grafik garis, dan juga grafik line yang memberikan kemudahan dari segi pengambil keputusan. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, dari pembahasan yang telah di pendahuluan maksud saya yang telah dijelaskan, kami menemukan beberapa masalah. Yang pertama, itu adalah bagaimana cara untuk menggabungkan data dari berbagai sumber yang relevan untuk analisis. Yang kedua, bagaimana melakukan transformasi data untuk mengubah format, struktur, atau nilai data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Yang ketiga, ada bagaimana merancang dan membangun cube yang sesuai dengan kebutuhan analisis, termasuk pemilihan dimensi, measure, dan juga hierarki yang relevan. Yang keempat, ada bagaimana cara untuk merancang dashboard yang berisikan grafik dari setiap analisis.
Yang selanjutnya ada batasan. Nah, pada pembahasan kali ini kami mendapatkan uh, batasan hanya terdapat pada beberapa data yang digunakan untuk analisis, yang mana nantinya akan menjadi sumber data pada perancangan ini. Dan juga keterbatasan ini berarti bahwa analisis ini hanya dapat dilakukan pada data-data yang telah kami buat ke dalam data warehouse AdventureWorks. Dan jika ada data yang tidak tersedia di dalamnya, maka data tersebut tidak dapat dianalisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi, di mana pada metodologi ini kita memiliki 6 proses untuk melakukan proses data hingga menjadi dashboard untuk ditampilkan. Yang pertama ada menentukan data warehouse adventure work, yaitu mengidentifikasi sumber data dari adventure work yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse, sehingga kita dapat memahami struktur data yang ada, termasuk tabel-tabel dan relasi antara entitas bisnis yang ada. Selanjutnya ada analisis measure, di mana kita menganalisis kebutuhan pengukuran bisnis yang ingin dipantau dan dianalisis dalam data warehouse, yaitu dalam hal ini kita mengidentifikasi metrik dan indikator kinerja kunci yang relevan yang akan kita gunakan, yaitu tabel fact sales atau tabel fakta penjualan yang berisikan transaksi ID sebagai primary key, territory ID, sales reason ID, time ID sebagai foreign key, dan subtotal freight dan freight sebagai measure. Selanjutnya ada merancang model multidimensional, di mana kita merancang model multidimensional yang mencerminkan struktur data yang akan digunakan dalam data warehouse. Mengidentifikasi tabel dimensi yang akan digunakan, yaitu reason, waktu, teritori, dan produk. Selanjutnya menentukan hubungan antara relasi dimensi dan tabel-tabel fakta penjualan. Selanjutnya, proses ETL dan data warehouse, kita mengembangkan proses ETL atau extract, transform, dan load. Selanjutnya melakukan ekstraksi data dari sumber yang ada, seperti dalam tabel-tabel berikut. Seperti tabel-tabel yang ada pada dalam Adventure Work. Selanjutnya melakukan transformasi data, dan yang terakhir adalah memuat data. Dan selanjutnya memasukkan data ke dalam Mondrian atau OLAP. Menggunakan alat OLAP, yaitu Mondrian yang kita gunakan atau Pentaho dalam membantu menganalisis data warehouse. Memasukkan data yang ada dalam data warehouse ke dalam Mondrian atau OLAP server, dan selanjutnya membangun kubus OLAP yang dimengerti oleh dimensi dan hierarki yang relevan. Selanjutnya pembuatan dashboard. Menggunakan alat atau platform yang sesuai dirancang untuk mengembangkan dashboard, kita menggunakan website. Selanjutnya membuat visualisasi data dan menyediakan menu dan filter interaktif yang digunakan untuk pengguna untuk mengeksplorasi dan memahami data dengan lebih baik. Selanjutnya ada implementasi. Pada analisis measure-nya, kita menggunakan 5 dari masing-masing measure yang ada. Yang pertama, measure total sales. Yang pertama, berapa total penjualan keseluruhan dalam rentan waktu 2003 sampai 2004. Selanjutnya, bagaimana perbandingan total penjualan pada berbagai negara pada tahun 2004. Selanjutnya, produk mana yang paling banyak terjual. Selanjutnya, daerah mana yang memiliki penjualan terbesar. Dan yang terakhir, apa yang menjadi alasan pembelian pada tiap negara. Selanjutnya, freight, yaitu pertanyaan atau analisis measure-nya. Yang pertama, berapa total biaya pengiriman freight untuk setiap benua? Bagaimana perbandingan biaya pengiriman freight antara benua yang berbeda? Bagaimana perbandingan biaya pengiriman freight satu benua dari tahun ke tahun? Selanjutnya, bagaimana tren pengiriman freight berdasarkan benua dari waktu ke waktu? Dan yang terakhir, subkategori apa yang termasuk dalam pengiriman termahal? Kita menggunakan 4 dimensi tabel dimensi dan 1 tabel fakta penjualan. Yang pertama ada tabel dimensi reason yang berisi sales reason ID sebagai primary key, selanjutnya sales reason dan reason type. Selanjutnya ada tabel dimensi produk, selanjutnya ada name dan produk kategori. Selanjutnya ada tabel dimensi territory dan territory ID sebagai primary key, name, country, dan group. Dan yang terakhir pada tabel dimensi, ada tabel dimensi waktu, yaitu time ID sebagai primary key, ada tahun, bulan, tanggal lengkap, dan nama hari.
Pada tabel fakta penjualan terdapat transaksi ID sebagai primary key, territory sales region ID, time ID, dan produk ID sebagai foreign key. Selanjutnya ada subtotal dan freight sebagai measure. Ini merupakan tabel dan atribut yang dimiliki oleh masing-masing tabel dimensi. Selanjutnya pada proses ETL akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada tabel dimensi waktu. Untuk tabel dimensi waktu sendiri, yang pertama ada ekstrak tabel. Pertama dibuat row dengan isi tanggal awal dengan tipe data date dengan format penulisan mulai dari tahun, kemudian bulan, kemudian dilanjutkan dengan hari untuk menghasilkan sebuah baris data dengan value yang ditentukan secara manual dan value-nya dimulai dari 2001 bulan 1 dan tanggal 1. Next. Selanjutnya ada transform data, menambahkan kolom ke dalam dataset yang berisi nilai-nilai berurutan dengan melakukan penambahan sequence dengan nama step hari selanjutnya dan melakukan centang pada transformation counter dan mengisi field start value dari 0, kemudian increment dari 1 dan maksimum dari value-nya sendiri sampai 999. Selanjutnya menambahkan sebuah objek kalkulator yang digunakan untuk melakukan perhitungan dan informasi data dengan berisi data sesuai dengan kebutuhan. Seperti field data tahun di bawah dengan menggenerate tahun dengan calculation menggunakan year of date, dan gambar di bawah merupakan calculation field lainnya yang akan digenerate pada analisis kali ini. Selanjutnya menambah objek data grid yang mana biasanya digunakan untuk menambahkan data ke dalam dataset secara manual untuk untuk melakukan pengeditan data yang spesifik dalam sebuah dataset. Dalam kasus ini, data grid yang dibuat dinamakan nama bulan yang mana pada meta berisikan nomor bulan, nama bulan, dan pada data diisikan nama bulan mulai dari bulan pertama hingga bulan ke-12. Selanjutnya menambahkan objek stream lookup untuk membaca kalkulator dan data grid nama bulan dengan data sebagai berikut. Sama seperti objek data grid sebelumnya, tahapan selanjutnya adalah menambahkan data grid yang dibuat dan dinamakan nama hari, yang mana pada meta berisikan nomor hari, nama hari, dan pada data diisikan nama hari dari 1 sampai 7 hari dalam seminggu. Nah, ditambahkan stream lookup lagi untuk membaca data dari objek uh, stream lookup sebelumnya dan membaca data dari kalkulator dan data grid dari nama hari. Dengan data yang dicocokkan yaitu hari dan lookup field dari nomor hari. Selanjutnya menambahkan objek modified JavaScript value dan pada script 1 dituliskan variabel SK waktu yang mana diambil dari tahun .get integer dikalikan 10.000 plus bulan get integer dikalikan 100 ditambah hari get integer lalu centang compatibility mode dan
klik OK, maka akan muncul SK waktu pada field. Selanjutnya menambahkan objek select value yang nantinya akan dipakai untuk output data. Select value ini digunakan dengan cara get field to select lalu hapus field yang tidak dibutuhkan atau tidak ingin ditampilkan. Nah, untuk field yang ingin ditampilkan sendiri sebagai berikut. Next. Nah, proses terakhir sendiri dalam tabel dimensi waktu yaitu ada load data. Pilih objek table output, masukkan koneksi dan target skema yaitu Adventure Workset ETL1 serta target table time. Target table time sendiri ini nanti akan digenerate pada database Adventure Workset ETL1. Nah, selanjutnya klik get field untuk memasukkan kolom yang akan ditampilkan pada tabel nantinya. Seperti gambar di bawah ini untuk get field-nya sendiri. Nah, tahap selanjutnya itu membuat tabel dimensi teritori. Yang pertama ada ekstrak data. Ekstrak data ini diambil dari database dengan cara query langsung, yaitu select territory ID, nama dari teritorinya, kemudian country region code, sales territory group yang diambil dari tabel sales territory pada database Adventure World. Next. Selanjutnya transfer data yaitu select value. Select value digunakan untuk mengambil data dari tabel input untuk ditampilkan pada tabel output nantinya. Nah, untuk mengambil datanya sendiri bisa dilakukan langsung dengan get field dan menghapus data yang tidak ingin ditampilkan atau dimasukkan. Next. Selanjutnya ada load data. Load data bisa digunakan dengan menambahkan tabel output, kemudian memasukkan koneksi dan target skema Adventure Workset ETL1, serta target table territory, yang mana akan di-generate pada database nantinya. Nah, untuk get field-nya sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Next. Nah, untuk tabel dimensi selanjutnya ada tabel dimensi recent. Sama seperti sebelumnya, tahap pertama ada ekstrak data langsung dari database menggunakan query, di mana query-nya ini terdapat sales recent ID, nama yang akan didefinisikan dengan field sales recent, kemudian recent type yang dan semua data tersebut diambil dari tabel sales recent. Kemudian tahap selanjutnya transfer data yaitu select value, kemudian langsung get field dan hapus data yang tidak ingin ditampilkan. Tahap selanjutnya yaitu load data. Load data sama seperti tadi, kita menggunakan tabel output, kemudian get field, isikan semua koneksi dan target skema dengan Adventure Workset ETL1. Next. Selanjutnya ada table dimensi produk. Proses pertama ada ekstrak data yaitu dengan tabel input. Di sini kita menggunakan langsung query dari database. Untuk query-nya sendiri seperti berikut yang di blok warna kuning. Nah, tahap selanjutnya transfer data menggunakan select value untuk mengambil
nilai data dari tabel input tadi. Selanjutnya, next. Oke. Ada load data dengan tabel output untuk menampilkan data dan untuk menginisiasi data pada database. Untuk settingan dan fieldnya sendiri bisa dilihat di gambar di bawah ini. Next. Nah, untuk tabel yang terakhir di sini ada fakta sales atau fakta penjualan. Yang pertama ada tabel input. Tabel input sendiri untuk query-nya seperti berikut yang di blok warna kuning. Next. Selanjutnya ada transform data. Transform data pertama dilakukan database lookup dan memilih dilakukan setting database lookup seperti gambar di sini. Kemudian tab kedua yaitu melakukan select value dengan tabel select value. Untuk select value-nya sendiri bisa dilakukan langsung dengan get field. Kemudian terdapat data-data yang tidak relevan. Data yang tidak relevan bisa dihapus. Kemudian tahap terakhir yaitu load data. Load data dilakukan dengan menggunakan tabel output. Untuk tabel outputnya sendiri nanti field-nya bisa langsung di get field. Kemudian jangan lupa untuk melakukan SQL terlebih dahulu agar menggenerate table pada database, kemudian dilakukan preview untuk memasukkan data dari query yang diselect ke dalam database fakta penjualan. Next. Nah, untuk hasil ETL-nya bisa dilihat pada gambar di sini. Yang pertama dimensi waktu dari preview-nya, kemudian masuk data ke dalam database-nya sudah sama. Kemudian tabel dimensi ration sendiri dari preview di Pentaho dan pada database yang masuk juga datanya sudah sama. Kemudian dari tabel dimensi teritori sendiri juga sama. Next. Kemudian tabel dimensi produk, hasil ETL pada aplikasi Pentaho dan data yang masuk pada database setelah di ETL juga sudah sama. Kemudian ada tabel fakta sales setelah di ETL, tampilan pada Pentaho-nya seperti gambar pertama yang di atas, kemudian setelah di SQL dan di preview, data masuk ke dalam database seperti gambar yang kedua di bawahnya. Nah, untuk Cube dan OLAP sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya Audi. Nah, selanjutnya pada Cube dan OLAP terdapat file XML yang berguna untuk mengambil data pada database dan melakukan spesifikasi terhadap data tersebut. Dan di sini juga berlaku leveling pada cube-nya. Pada ini juga kita menetapkan tabel fakta mana dan tabel dimensi mana yang cocok sebagai foreign key dan primary key-nya dan melakukan turunan leveling seperti yang saya bilang pada misalnya di atas pada tahun lalu dia turunkan kepada bulan dan pada tanggalnya. Dan terdapat juga file JSP. File JSP ini berguna untuk memanggil file MDX tadi dan berguna untuk memanggil database yang kita ETL sebelumnya.
Nah, di sini pada file JSP kita mengambil semua data yang diperlukan sebelumnya dengan select measure dan dimensinya dan kolom sebelumnya. Di sini juga tampilan setelah berhasil, tampilan cube-nya dan OLAP terdapat 4 bagian kiri, itu ada time, territory, region, dan product, dan measure-nya bagian subtotal dan freight. Nah, tampilan dashboard-nya, kita langsung ke dashboard-nya saja. Nah, sekarang pada halaman dashboard-nya, ini pertama kali akan dimunculkan halaman selamat datang, dan ada 4 card di sini yang berguna untuk menampilkan beberapa detail kami data yang kami punyai. Di sini kami langsung mengambil datanya dari database. Jika ada penambahan data selanjutnya pada ETL selanjutnya, maka akan otomatis terperbarui. Pada halaman bar chart yang pertama, itu ada bar chart penjualan per benua. Nah, pada halaman chart ini akan menampilkan data penjualan menurut benua. Di situ terdapat 3 benua, yaitu Europe, North America, dan Pasifik. Misalnya kita menekan salah satunya, maka akan terlihat lebih terperinci total penjualan dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun awal yaitu 2001 dan tahun akhir 2004. Selanjutnya ada line chart. Nah, line chart-nya ini data penjualan tiap benua juga, tapi pada tahun 2001 hingga 2004. Di sini ditampilkan uh, ada AU, Kanada, DE, FR, GB, dan US. Jika kita menekan ininya, maka akan difokuskan pada line chart tertentu. Ini tiap negara. Selanjutnya ada pie chart. Nah, pie chart ini ditampilkan data penjualan setiap kategori pada tahun 2004, lebih spesifiknya pada 6 bulan pertama. Misalnya kita menekan salah satu dari ketiga kategorinya, maka akan ditampilkan lebih jelas data pada penjualan 6 bulan pertama. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada data sales order reason, yaitu alasan mereka melakukan pembelian. Di sini ada 4 tahun. Lalu di sini juga ada keterangan alasan pembeliannya, mulai dari demo event hingga television advertisement yang akan ditampilkan chartnya pada kolom di atas ini. Akan ditampilkan. Nah, jika kita melakukan hover atau ke atasnya, maka akan ditampilkan data yang lebih detail lagi, seperti di layar. Nah, chart yang terakhir adalah total biaya pengiriman. Sama seperti yang bar chart sebelumnya, jika kita menekan salah satu dari ketiga chart ini akan ditampilkan data yang lebih spesifik lagi dari tahun 2001 hingga 2004, seperti gambar ini. Yang terakhir adalah mandiriannya. Dari data mandirian yang telah dibuat, kita menampilkan halaman tersebut dengan menggunakan iframe
yang dimuat pada dashboard ini. Di sini isinya sama, kita mengambil halamannya saja. Nah, di sini karena Cube, kita bisa menampilkan data yang lebih terperinci, misalnya pada tahun berapa, hingga misernya itu lebih terperinci lagi, subtotalnya atau freight-nya. Di sini juga misalnya teritorinya subtotal berapa, freight-nya berapa, begitu juga reason dan produk-produknya. Seperti gambar ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.